Ikut skenario Verdi Sambo, Desmond minta Benny Mamoto mundur dari Kompolnas. Soal Benny Mamoto yaitu apakah dia sebaiknya disuruh mundur karena terkesan mengikuti skenario yang dibuat polisi di bagian awal ya. Ada Benny Mamoto, kemudian ada Kepala Biro Penerangan Umum, kemudian ada Kombes Jakarta Selatan ya. Keadaan semacam kasus kali ini itu nggak pernah terdeteksi dari awal kan, bahwa Fahmi akhirnya berupaya untuk mengajukan opini yang pada akhirnya salah itu kan. Demikian juga Pak Benny Mamoto tuh yang akhirnya menganggap bahwa ya saya hanya mengikuti apa yang diterangkan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Nanti orang bertanya, Kapolres Jakarta Selatan mengikuti siapa gitu? Yang diterangkan oleh Fahmi, yang diterangkan ya diputuskan oleh staf khusus. Jadi tetap Pak Benny Mamoto juga mesti menganggap dia tidak awas dengan informasi itu. Padahal dia tahu ini menyangkut seorang Verdi Sambo. Jadi dia mestinya alert dari awal itu. Jadi fungsi Kompolnas itu adalah fungsi yang mengawasi agar kepolisian itu bertindak sebagaimana fungsinya. Kalau kemudian kepolisian ini sudah melenceng dari fungsinya yang tadinya mengayomi masyarakat, malah menjadi pelaku ya, apa istilahnya kejahatan, pembunuhan lagi kan, ini kejahatan yang tingkat tinggi terhadap anak manusia kan pembunuhan, kejahatan tingkat tinggi ya, dan itu dibiarkan oleh Kompolnas, maka publik akan bertanya lah, peran Kompolnasnya ngapain aja kan? Dia harusnya mengkoreksi, memastikan kepolisian Republik Indonesia ini bekerja sebagaimana yang diharapkan oleh publik, sebagaimana juga janjinya Pak Presiden. Terungkapnya pembunuhan Brigadir J yang menyeret ex-Kadif Propam Verdi Sambo cukup mencoreng citra Polri. Ironisnya lagi, Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto justru tidak berupaya memulihkannya. Hal ini dikritisi anggota Komisi 3 DPR asal Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa. Dia sangat menyayangkan pernyataan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Irjen Purnawirawan Benny Mamoto yang tidak dalam rangka memperbaiki citra institusi Polri. Saya kira Benny Mamoto sudah tidak layak lagi di situ. Seharusnya Benny Mamoto harus malulah. Menurut saya, seorang mantan jenderal seharusnya punya budaya malu. Benny Mamoto mundurlah dari Kompolnas, kata Desmond, Jakarta, Selasa, 9 Agustus 2022. Benny Mamoto, sebagai mantan polisi, kata Desmond, seharusnya bisa membuat Polri lebih sehat. Namun, pernyataan Benny Mamoto sebagai Ketua Harian Kompolnas terkait kasus pembunuhan Brigadir J justru membuat citra Polri semakin terpuruk. Terkesan kuat ada yang disembunyikan. Karena itu, saya mengingatkan Benny Mamoto seharusnya tahu malu dan segera mundur dari Kompolnas, tegas Desmond. Setelah reses, kata Desmond, Komisi 3 DPR akan segera memanggil mitra kerjanya, seperti Kapolri, Komnas HAM, LPSK termasuk Kompolnas. Parlemen ingin tahu secara detail dan jujur permasalahan ini. Dan kami tetap mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan tim sus atas arahan Kapolri, agar penyelesaian kasus ini lebih transparan dan Polri tetap memiliki martabat di mata masyarakat, jelasnya. Desmond berharap LPSK dan Komnas HAM bisa berada di posisi independen, tidak perlu mengikuti cara Kompolnas. Jangan terlibat politik apalagi menutupi fakta yang sebenarnya. Karena itu, ia memastikan Komnas HAM dan LPSK akan menjadi bagian yang akan dipanggil terkait kasus Brigadir J ini. Desmond menegaskan, Komisi 3 tidak menginginkan ada sekelompok anggota kepolisian atau sebagian oknum perwira polisi yang melakukan rekayasa kasus dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Desmond pun mengingatkan, ada banyak kasus serupa yang perlu diungkap dengan sebenar-benarnya. Sebut saja kasus pembunuhan anggota FPI di KM 50, yang sampai saat ini masih menimbulkan tanda tanya. Karena itu ke depan harus semakin baik. Kita berharap institusi kepolisian tidak dirugikan oleh oknum-oknum polisi yang hari ini lebih mencintai geng atau kelompok korpsnya daripada mencintai institusinya,
tegas Desmond. Seusai pengakuan Baradae bahwa tidak ada tembak-menembak di kediaman Irjen Verdi Sambo, menguak adanya skenario rekayasa dalam kasus tersebut. Sayangnya, hal itu luput dari pantauan Kompolnas, di mana Benny Mamoto menjabat Ketua Harian Kompolnas pada 13 Juli 2022 yang mengatakan, tidak ada kejanggalan dalam kasus tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae.